saya Irna Anggita Siregar. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Evarina. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan IPS SD. Baiklah, jawaban saya yang pertama yaitu saya setuju dengan hal tersebut. Alasannya karena seperti yang kita ketahui bahwa mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dibelajarkan secara terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam pembelajaran IPS, baik persoalan dari segi pengembangan materi maupun dari segi proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari segi proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlangsung selama pembelajaran IPS seringkali kurang efektif dilakukan karena adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu metode pembelajaran yang digunakan kurang variatif karena lebih banyak menggunakan metode ceramah. Kemudian yang kedua adanya perilaku disruptif. Perilaku disruptif ini teridentifikasi seperti bermain dan berkeliaran ketika pembelajaran berlangsung, kemudian tidak memperhatikan ketika proses pembelajaran. Kemudian yang kedua dari segi pengembangan materi. Materi pembelajaran IPS seringkali kurang dapat dikembangkan karena juga adanya beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu guru merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran IPS. Hal tersebut terjadi karena materi pembelajaran IPS sering diajarkan oleh guru yang di luar bidangnya. Kemudian jawaban saya yang kedua adalah penyeleksian konsep-konsep ilmu sosial dalam pembelajaran IPS penting dilakukan karena pembelajaran IPS merupakan fusi atau perpaduan dari berbagai disiplin ilmu sosial. Nah, oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyeleksi konsep-konsep tersebut antara lain yang pertama adalah konsep tersebut harus berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu konsep tersebut memiliki tujuan agar para siswa mampu berpikir logis, kritis, inquiry, dan mampu memecahkan masalah serta memiliki keterampilan sosial dalam kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, konsep tersebut memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jawaban saya yang ketiga yaitu menurut saya pendekatan yang selayaknya digunakan dalam pengembangan materi dan pembelajaran IPS sesuai dengan fungsi saya sebagai pembelajar di tingkat persekolahan adalah pendekatan multidisiplin. Karena pendekatan multidisiplin mengarah pada pengambilan konsep-konsep dari berbagai ilmu disiplin, sehingga generalisasi dari proses dan berbagai proses disiplin ilmu sosial untuk membantu para siswa memahami topik yang mereka pelajari. Artinya, semua aspek dari suatu topik ditelaah sehingga pengertian siswa itu menjadi luas dan dalam. Dan dengan demikian, tujuan sajian akan tercapai secara baik. Kemudian, jawaban saya pada nomor 4 yaitu evaluasi yang dilaksanakan dalam pendidikan IPS secara berkesinambungan. Nah, maksud dan pelaksanaan dari hal tersebut adalah evaluasi pada hakikatnya adalah penilaian program dalam pembelajaran IPS. Evaluasi memiliki pengertian sebagai penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran IPS. Nah, evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan artinya penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran IPS dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaan pembelajarannya. Artinya, evaluasi yang berkesinambungan ini pelaksanaannya dijadikan sebagai barometer atau pengecekan apakah proses pembelajaran IPS yang berlangsung dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta seberapa besar penguasaan atau pemahaman peserta didik. Demikian hasil jawaban ujian tengah semester saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.